akhirnya kalau kita ingin betul-betul memahami tidak dengan logika, dengan zikir. Nah zikirnya itu ya? Iya, dengan zikir. Kalau Mas Fatih betul-betul zikir, menghayati, pokoknya zikir itu dihayati, dirasakan. Nanti itu tiba-tiba paham. Kamu nggak mungkin memahami kodok kodar dalam kerangka berpikir dualitas. Saat kamu khusyuk, baru kamu bisa merasakan. Jadi takdir itu dirasakan, Mas, bukan dipikirkan. Tetapi untungnya kalau kita bertemu itu vibrasinya akan kita dapatkan. Jadi kalau yang ngendikan nanti seorang guru yang yang misalnya Mas Fatih sudah punya guru yang sangat dihormati, ketika gurunya ngendikan ngono, Mas Fatih bisa merasakan kebenarannya, merasakan loh ya, bukan memikirkan. Nah, yang irfani ini. Jadi takdir kodok kodar hanya bisa dipahami yang irfani, langsung ilham dari Allah. Nah, terus gimana Ustadz? Ya udah merasakan. Iya, dirasakan. Masuklah di dalam dunia keheningan. Kalau Mas Fatih suwung, kalau Mas Fatih hening, kalau Mas Fatih masuk dalam kekhusyuan yang sangat dalam, baru paham. Nanti di situ antara ikhtiar dan tawakal itu nggak ada bedanya. Tetapi kalau sampean mau coba Imam Al-Ghazali, Mas, kalau memahami tentang tauhid, terutama ini termasuk ini kodok kodar, nggak bisa dengan ijtihad, harus mujahadah namanya. Kalau Mas Fatih itu zikir lambat sama zikir cepat itu kayak beda, tapi nanti ujungnya sama. Misalnya la ilaha illallah lambat ya, itu hening sama heningnya. Tapi Mas Fatih cepat, engkau yo hening Mas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hening juga nanti. Hening juga ya. Wong iman ya, kan rukun iman ada 6. Iya. Yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, kepada Rasul, kepada kita, pada hari kiamat, lalu kepada kodok kodar. Nah, iman kepada kodok dan kodar ini yang paling sulit ya, bahwa sebenarnya kue ikhtiar itu sak bener tawakal. Kalau kamu tawakal sak bener ikhtiar. Sebenarnya begitu, karena itu sebenarnya satu kesatuan. Tetapi sekali lagi ini tidak bisa dipahami secara logika dualitas. Kamu baru paham ketika kamu masuk ke dalam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Nah, episode kali ini suasana sedikit berbeda ya Pak. Iya. Kita sedikit lebih di luar lah, kita tidak di dalam kandang Mas. Oh iya, ini kita di kandang ya. Ya. Oke, teman-teman Sufi, kita akan mulai episode kali ini dengan syair Masnawi bait ke 908 sampai 914. Ya, agak panjang ya. Ya. Kita mulai bacakan syairnya. Hewan buas itu berkata, "Wahai raja bijaksana, tinggalkanlah kehati-hatian, sebab kehati-hatian takkan pernah aman dari takdir. Kehati-hatian dan was-was hanya memberikan penderitaan jiwa. Tawakallah, tawakal adalah sebaik-baiknya pekerjaan. Wahai dirimu yang tergesa-gesa, jangan berselisih dengan kodok dan kodar, sehingga kodok dan kodar pun tak mengganggumu. Tirulah mayit dalam berhadapan dengan hukum ilahi, agar ilahi pencipta fajar putih tak sampai melukaimu." Singait berkata, "Benar, tawakal adalah amal perbuatan terbaik, namun memperhatikan sebab-sebab pun adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi berkata dengan tegas kepada para sahabat, "Ikatlah kaki onta dengan tawakal. Dengarkan pula rahasia ini. Al-kasibu habibullah. Bekerja adalah kekasih Tuhan. Dan jangan sampai karena tawakal engkau lari dari usaha." Ya. Ini bahasan tentang kodok dulu apa tawakal dulu itu. Semoga ditakwilkan Pak. Iya, jadi di dalam hasanah-hasanah terutama ilmu kalam ya Mas ya. Ini selalu dibenturkan antara ikhtiar dan tawakal ya. Nah, kan benturannya di situ dan selalu dibenturkan. Dan itu kalau di pikiran, di dalam ilmu ruang dan waktu, di dalam syariat, ya berbenturan ya di dalam kerangka berpikir dualitas ya. Jadi kalau orang berpikir dualitas, ya nggak bisa dipertemukan antara tawakal dan ikhtiar. Nggak bisa, yang satu suruh pasrah, yang satu suruh berusaha. Satu suruh diam, yang itu suruh gerak. Ya. Jadi itu
Kalau kita menggunakan kerangkanya ilmu dualitas itu nggak akan, itu sampai kiamat istilahnya. Sampai kiamat itu akan selalu ada bahasan-bahasan kontradiktif seperti itu ya. Makanya di sini Rumi menggambarkan perdebatan antara hewan buas dan sang raja singa ya. Singa. Ini yang hewan buas itu punya metodenya Jabariyah ya kira-kira. Kalau yang singa pakai pendekatannya Qadariyah. Nah lalu kalau kita, maka yang paling indah sebenarnya ahli sunnah ya. Ahli sunnah itu dua-duanya. Tapi dua-duanya ini Mas Fatih, itu kalau dipertemukan di pikiran nggak bisa. Maka saya selalu bilang, ini gini dulu. Jadi memang semua ulama itu hampir semua ulama sepakat Mas, bahwa iman kepada Allah yang 6 ini, yang paling susah itu yang nomor ini. Kan iman ya, kan rukun iman ada 6. Ya. Yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kita, pada hari kiamat, lalu kepada qada qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini yang paling sulit. Selama kita masih menggunakan pikiran itu susah. Karena ini betul-betul dualitas, Mas. Kalau iman kepada Allah kita pakai kerangka berpikir ruang dan waktu kita masih bisa ya. Misalnya lihat matahari itu kan mau tenggelam. Lalu kita merasakan kehebatannya. Nah, kita bisa mengajak ke sana itu, lalu dengan melihat matahari kita jadi ingat Allah, dengan lihat bulan kita ingat Allah. Tetapi di dalam konteks-konteks memahami takdir atau qada qadar, nah ini saya selalu begini. Kamu nggak mungkin memahami qada qadar dalam kerangka berpikir dualitas. Saat kamu khusyuk, baru kamu bisa merasakan. Jadi takdir itu dirasakno Mas, bukan dipikirkan. Ini juga nggak bisa diceritakan sebenarnya. Makanya kalau Rumi di sini tuh bilang, wahai dirimu yang tergesa-gesa, ya, jangan berselisih dengan qada dan qadar sehingga dan qada qadar pun tak mengganggumu. Selama kita berselisih itu akan mengganggu Mas. Jadi qada qadar itu mbok rasakno sebenarnya loh ya. Sebenarnya emang harus dirasakan. Iya, dirasakan. Masuklah di dalam dunia keheningan. Kalau Mas Fatih suwung, kalau Mas Fatih hening, kalau Mas Fatih masuk dalam kekhusyuan yang sangat dalam, baru paham. Nanti di situ antara ikhtiar dan tawakal itu nggak ada bedanya. Ikhtiar dan tawakal ya sebenarnya satu. Kayak gini loh sebenarnya. Kalau kita berdebat, ndok telur sama ayam duluan mana? Ya nggak akan di pikiran kita ya, selalu akan berpikir nggak ketemu duluan mana, itu nggak akan ketemu kan. Coba duluan telur lah, yang bertelur siapa? Yang bertelur ayam. Ayam. Kalau duluan ayam dari telur. Ayam dari telur ya. Dia terus duluan mana? Makanya kita masuk ke sumbernya. Sumbernya itu Allah gitu. Jadi sebenarnya Qadariyah sama Jabariyah itu sumbernya Allah. Masuk ke dalam tauhid. Nah, tauhid itu penyatuan itu loh Mas. Dua hal yang tampaknya kontradiktif. Jadi nggih mohon maaf memang di sini kita nggak akan menjelaskan hukum qada qadar dalam kerangka dualitas. Nggak bisa, karena nggak bisa dipahami secara dualitas itu nggak bisa. Tetapi para wali paham, tapi beliau nggak bisa menceritakan di dalam kerangka hukum dualitas Mas. Nggak bisa. Para wali nanti paling gini, ngajari murid-muridnya, wes ayo zikir. Kamu rasakan keheningan, kamu rasakan suwung itu ya kalau bahasa Jawa, kamu rasakan kekhusyuan kalau bahasa ini ya, bahasa tasawufnya, atau mungkin ada yang bilang meditatif. Jadi qada qadar, ikhtiar dan tawakal itu baru bisa dipahami di dalam suasana meditatif, dalam sangat khusyuk. Suasana heningnya itu. Hening. Jadi itu jangan dipahami secara hukum dualitas. Oh nggak bisa, wong itu dualitas itu kan nggak mungkin sesuatu diam sekaligus gerak. Nggak bisa kan? Atau gerak sekaligus diam, nggak bisa. Kalau di pikirannya di situ. Nah, jadi sebenarnya qada dan qadar itu bukan pemahaman intelektual. Makanya ini yang lalu disebut sulit ya. Di dalam para ulama itu sepakat memang yang paling sulit itu ini memahami mempercayai rukun iman yang ke-6 ini ya. Makanya ini tirulah mayit dalam berhadapan dengan hukum ilahi. Jadi mayit itu kan untuk mikir Mas. Ini loh. Ya, kalau kita bayangkan mayit nggak bisa mikir ya, kan? Ini ya memang nggak bisa mikir. Makanya di sini itu Rumi sederhana cara memberi jalan keluarnya. Ya jadilah mayit dalam berhadapan dengan hukum ilahi agar ilahi pencipta fajar putih tak sampai melukaimu. Coba Mas, kita ini ya, sejarah perdebatan ikhtiar dan tawakal itu sejak zaman tabiin sebenarnya. Kalau zaman Rasulullah itu nggak ada tuh.
Ya, tinggal tanya ke Rasul. Iya, karena orangnya sudah khusyuk semua. Iya, jadi zaman Rasulullah, zaman sahabat itu nggak ada loh perdebatan gini. Nah lalu zaman Sayyidina dulu Rasulullah misalnya ada orang mau ngikat onta, kan ada ceritanya tadi ya, ikatlah ontamu, kan ada orang bilang, kenapa ontamu nggak kamu ikat? Nah terus saya tawakal kepada Allah, langsung Rasulullah ikatlah baru bertawakal. Orang langsung paham mas, sahabat itu langsung paham, karena Rasulullah itu waktu menyampaikan itu sangat khusyuk beliau, sehingga sahabat itu bukan menerima dengan pikiran tapi getaran rohaninya. Jadi sekali lagi itu ya, ini perdebatannya kalau dari zaman tabiin sampai sekarang nggak selesai toh. Mas Fatih kalau kuliah itu loh. Ya masih selalu kan. Ya kan Qadariyah sama Jabariyah kan selalu perdebatan sampai hari ini kan. Selama masih berpikir di dalam kerangka dualitas, ya wis ngono iku. Ya makanya kalau para kekasih ya hanya dilihat seperti lihat tayangan di TV aja, orang debat itu. Nggak mempengaruhi, hanya lihat film orang debat ya, dia cuma mesem gitu aja. Dan memang seperti tadi saya sampaikan mas, yang kayak gini itu tidak bisa dijelaskan di dalam kerangka berpikir ilmiah saya sekarang ya. Jadi kalau berpikir ala Newtonian ya, berpikir materialistis kayak sekarang itu kan sangat sulit dipahami ya. Piye wong kon usaha kok kon pasrah kok kon usaha ya jajal. Ya kan sama saja kamu diam aja tapi berusaha, kan nggak bisa kalau pakai hukum spiritualitas. Makanya saya selalu bilang perdebatan ini akan terus terjadi. Ya misalnya gini loh mas, saya tadi kan sudah ngobrol-ngobrol sekilas ya sama Mas Fatih ya. Misalnya kamu Mas Fatih dapat nilai A, sampai narani takdir ya iso, sampai ngarani itu ikhtiar saya ya bisa. Ya minimal kan loh, aku kan ujian gitu, iya kan. Tapi ya Mas Fatih juga nggak bisa, misalnya kita berdebat ya. Loh kok ujian yang menghendaki siapa? Ya tapi Allah, Mas, ya tetap Allah. Tapi Mas Fatih juga bisa merasakan kehendak kan? Iya kehendak. Lakuku sendiri. Iya kan Mas Fatih. Aku juga belajar gitu. Aku juga belajar. Aku ya bergerak. Aku punya niat kan gitu. Punya intensi gitu. Jadi akhirnya ya nggak ketemu memang. Nggak, sekali lagi ya, nggak akan ketemu sampai kita khusyuk. Makanya kalau di dalam konsep tasawuf itu gini mas, ya, ada istilah jihad, ada istilah ijtihad, ada istilah mujahadah. Kalau soal fisik, kita mencarinya dengan jihad, tenanan. Jadi sholat itu ya tenanan gitu. Secara fisik, Mas Fatih sholat sungguh-sungguh. Itu namanya apa? Jihad. Secara fisik. Kalau ijtihad itu secara psikologis. Mas Fatih belajar betul-betul merenungi ya, merenungi apa sesuatu ya, direnungi lalu disimpulkan. Membaca premis-premis, membaca teori, lalu sebuah konteks dimasukkan dalam teori. Itu kan berpikir ijtihad namanya. Tetapi kalau sampean mau coba Imam Al-Ghazali mas, kalau memahami tentang tauhid, terutama ini termasuk ini kodok kodar, nggak bisa dengan ijtihad, harus mujahadah namanya. Gitu. Mulane kalau kita ingin memahami takdir tidak bisa dipahami pakai kata-kata. Nanti tapi sampean ngerasakno. Jadi engkau akan merasakan satu kesatuan antara ikhtiar dan tawakal. Itu gitu. Makanya itu indah sebenarnya kalau di dalam Al-Quran Allah itu meletakkan siang di dalam malam, meletakkan malam di dalam siang. Lah piye kok ngono kuwi? Ya memang begitu. Meletakkan ayam di dalam telur. Ya ayamnya kan jero telur itu. Tetapi di dalam telur ada ayam juga kan? Ya ada. Nah, ada ayam, di dalam ayam ada telur, di dalam telur ada ayam. Dan kita nggak mungkin bisa merasakan satu kesatuan dua hal yang berbeda kalau pakai logika biasa. Maka itu yang disebut ilmu irfani mas. Ilmu irfani. Nah, irfani. Kalau Mas Fatih belajar ilmu epistemologi kan mendapatkan ilmu itu ada tiga ya. Burhani, bayani, irfani. Berdasarkan teks namanya bayani. Kita mendapatkan suatu pelajaran dari apa bukti-bukti. Nah itu namanya burhani. Nah yang irfani ini, jadi takdir kodok kodar hanya bisa dipahami yang irfani, langsung ilham dari Allah. Dan terus gimana Ustaz? Ya udah minta aja kepada Allah. Ya jadilah mayit gitu. Jadilah mayit. Terus kalau mboten ngertos, kalau kan ada ayat suruh tawakal ada ya? Ya ada. Ayat suruh ikhtiar ada juga. Ya jadi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama disuruh. Nah selama kita menggunakannya di sini, menggunakan hukum-hukum
perbedaan Logika. di logika, Dualitas ya itu. nggak akan tersimpulkan maksudnya. Jadi nggak akan misalnya di dalam hukum logika nggak akan pertanyaan begini nggak bisa dijawab. Saya harus ikhtiar apa tawakal? Ya jawabnya selalu dua-duanya. Tetapi dua-duanya itu kan bertentangan dengan hukum logika. Ya, harusnya. Masa suruh diam tapi bergerak tapi diam. Ya seperti logika malam di dalam siang, siang di dalam malam. Makanya kalau di kebiasaan di timur Mas ya, itu yin di dalam yang di dalam yin. Itu agak susah dipahami loh. Ya, dulu saya waktu belajar ilmu kedokteran timur ya agak susah. Gimana yin di dalam yang di dalam yin. Jadi ini contoh ya. Kalau Mas Fatih itu zikir lambat sama zikir cepat itu kayak beda, tapi nanti ujungnya sama. Misalnya la ilaha illallah lambat ya. Itu hening sama heningnya. Tapi Mas Fatih cepet, engko yo hening Mas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hening juga nanti. Hening juga ya. Wong aslinya cepet ambil lambat itu podo-podo saking Allah. Nah, makanya di dalam cepat ada lambat, di dalam lambat ada cepat. Di dalam siang ada malam, di dalam malam ada siang, di dalam tawakal ada ikhtiar, di dalam ikhtiar ada tawakal. Lah iki nek ngene iki ilmu ngene iki mbok pahami secara hukum-hukum logika dualitas. Ya enggak bisa karena dualitas itu kan hitam putih. Pokoknya ada hitam ya putih, ada putih ya hitam. Misalnya makanya memahami Allah ada di mana-mana. Sama Allah kan kalau lah ini ya, oh ya saya jadi ingat Mas. Ada Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi itu unik. Ibnul Arabi itu memahami huwa la huwa namanya. Ya. Dia sekaligus tidak dia. Nah, jadi lalu Ibnu Arabi itu huwa la huwa, yo ora. Lah ilmu huwa la huwa ngono kuwi nggak bisa dipahami dengan ilmu logika. Makanya Mas Fatih kalau membaca Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, terutama Futuhatul Makkiyah ya. Itu kan memahami huwa la huwa itu. Dan Ibnu Arabi berusaha menjelaskan secara logika ya, secara teks gitu kepada kita. Tetapi akhirnya kalau kita ingin betul-betul memahami tidak dengan logika, dengan zikir. Nah zikirnya itu ya? Iya, dengan zikir. Kalau Mas Fatih betul-betul zikir, menghayati, pokoknya zikir itu dihayati, dirasakan. Nanti itu tiba-tiba paham. Tetapi karena pemahaman ini dari ilmu irfani, ini sulit dijelaskan ke orang. Makanya ilmu kayak gitu itu biasanya Mas ya, bukan biasanya. Hampir semua ilmu-ilmu irfani itu ilmu yang sangat mendalam, tetapi wongnya gak iso cerita dhewe. Ilmu rasa itu ya? Ilmu rasa. Jadi lalu kita tidak bisa misalnya saya seorang guru misalnya dia sudah mendapatkan pemahaman tentang kodok kodar, lalu dia nggak bisa menjelaskan kepada muridnya. Paling menjelaskannya yo di dalam takdir, di dalam ikhtiar ada tawakal, dalam ikhtiar ada tawakal ngono. Nah, hanya gitu tok. Tetapi untungnya kalau kita bertemu itu vibrasinya akan kita dapatkan. Jadi kalau yang ngendikan nanti seorang guru yang misalnya Mas Fatih sudah punya guru yang sangat dihormati, ketika gurunya ngendikan ngono Mas Fatih bisa merasakan kebenarannya. Merasakan loh ya. Bukan memikirkan, bukan melogikakan kebenarannya, bisa merasakan kebenarannya. Tapi kalau yang ngomong Mas Jawahir, Mas Fatih ora ono rasane. Padahal ngomongannya podo kan. Podo-podo dalam ikhtiar ada tawakal, di dalam tawakal ada ikhtiar. Kata-katanya sama, tapi ngomong beda. Karena itu sebenarnya ilmu getaran Mas, itu vibrasi sebenarnya. Nah itulah pentingnya sebenarnya kenapa para nabi diturunkan. Memang para nabi diturunkan itu ya menjelaskan logika tauhid betul secara logika. Tetapi yang jauh lebih besar daripada itu, para nabi itu jadi saksi, syahidan. Jadi saksi sebenarnya. Jadi mendatangkan vibrasi. Nah itu ya. Jadi sekali lagi makanya di sini perdebatannya ya perdebatan antara siapa? Hewan buas sama dan singa. Sedan singa kan nggak selesai nanti. Ya nggak akan selesai. Ya nggak akan selesai. Ya, ternyata kan ya nanti yang menyelesaikan mungkin kelinci nanti Pak. Nanti saya belum baca. Nanti Mas Fatih yang sudah banyak baca. Nanti dibaca mungkin nanti di sana kita akan ketemu ya. Maksudnya ketemu secara logikanya, tetapi substansinya nggak bisa. Kalau substansinya harus diakses melalui mujahadah. Mujahadahnya itu ya. Ya, bukan ijtihad. Bukan jihad, bukan ijtihad tapi mujahadah. Nah, itu yang disebut man jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Yang dimaksud barang siapa yang man jahadu fina bersungguh-sungguh. Fina itu maksudnya kekhusyuan, Mas.
Vina itu kan di dalam. Ha. Jadi Mas Jawahir itu masuk ke dalam ketidakterbatasan itu Mas. Oh, ha. Jadi barang siapa mujahadah untuk masuk ke dalam keheningan total, ya gitu menakwilkannya ya. Ha. Barang siapa bermujahadah masuk ke dalam keheningan yang total, ya Mas Fatih merasakan kekhusyuan yang sangat dalam, itu nanti baru lanah diannahum sukulana, pasti akan aku beri jalan untuk memahami jalan-jalan kami, termasuk jalan-jalan yang aneh ini. Waneh. Ya, jadi dan itu menurut saya Mas Fatih, ketika kita belajar ilmu agama, makanya ilmu agama itu tidak hanya bisa Mas Fatih, didekati dengan ilmu-ilmu logika. Nah kan memang makanya epistemologinya itu unik. Kalau di dalam ilmu keislaman kan, kalau Mas Fatih belajar ya di pasca sarjana kan gitu kan. Ada bayani, burhani, lalu irfani ini loh Mas. Irfani ini bukan ilmu logika ini. Ini ilmu ilham namanya. Fa'alhamaha fujuroha, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Wa taqwa itu kan kesadaran sebenarnya. Nah, jadi ini apa namanya, hewan buas itu ngandani raja untuk berikhtiar, untuk bertawakal. Sang raja, sang singa memberi nasihat kepada hewan buas ini untuk berikhtiar agar tidak terlena dengan kawakalnya itu. Ya, padahal sebenarnya nanti mungkin kalau di belakang nanti ada Mas Fatih mungkin sudah baca bahwa sebenarnya kue ikhtiar itu sak bener tawakal. Kalau kamu tawakal sak bener ikhtiar. Sebenarnya begitu, karena itu sebenarnya satu kesatuan. Tetapi sekali lagi ini tidak bisa dipahami secara logika dualitas. Kamu baru paham ketika kamu masuk ke dalam dunia spiritualitas. Dan itu caranya mujahadah. Jadi terus berzikir. Sebenarnya zikir itu kan melatih spiritualitas. Ya. Ya cuma uniknya kalau orang spiritualitasnya tinggi biasanya intelektualitasnya meningkat juga. Jadi yang pengen pinter itu bukan hanya belajar Mas, pengen pinter itu juga zikir. Sampai naik kulino zikir jadi pinter juga. Dan kadang-kadang nanti kamu akan mendapatkan ilmu yang kamu sebenarnya kemarin-kemarin bingung, kok sekarang saya nggak bingung. Padahal di sini nggak berubah, tetapi di sini tentram gitu. Ya, kalau orang berdebat, ya di sini nanti yel-yelan. Itu tab gini terus. Ini kan tabnya pisah-pisah, Pak. Iya. Ya. Jadi gitu ya, saya kira ya. Kurang lebihnya begitu. Jadi saya kepingin mengajak teman-teman sufi untuk memahami bahwa kodok kodar tidak bisa kita pahami melalui hukum dualitas. Kalau ingin memahami hukum dualitas, masuklah ke dalam kekhusyuan yang dalam, di dalam zikir, di dalam mujahadah. Ya saya kira gitu. Ya mungkin kita bisa merasakan kodok kodar atau tawakal dan ikhtiar itu dari rasa yang kita dapatkan itu ya, dari kehendak kita. Dari rasa. Nah, mungkin cukup segitu ya Pak episode kali ini. Dan teman-teman sufi mungkin ya saya sendiri pun cukup ya bingung lah Pak, maksudnya ya bingung untuk melogikakan ya, karena kita kan berkomunikasi gini harusnya masuk logika kan ya Pak, untuk menanyakan sesuatu yang dibingungkan loh. Aku bingung aku tanya apa ya di sini ya. Nah, mungkin teman-teman sufi juga ada kebingungan seperti itu ya, kita bisa ulang lagi videonya dari awal mungkin. Dan mungkin untuk saat ini sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.